Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat-sahabatku, agen reformasi birokrasi, hari ini kita akan berdiskusi tentang perubahan mindset. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyoman Widiatama Jaya. Saya biasa disapa dengan nama Coki. Saya seorang widyaswara di BPSDM Provinsi Bali. Sebelum berdiskusi, saya akan mengajak Bapak Ibu mendengarkan sebuah kisah. Mudah-mudahan kisah ini bisa menginspirasi Bapak Ibu. Kisah tentang seorang pembasket terkenal di dunia, salah satu atlet terkaya di dunia. Beliau adalah Michael Jordan. Mari kita simak kisahnya. Michael Jordan berkulit hitam, lahir pada tahun 1963 di daerah kumuh Brooklyn, New York. Ia memiliki 4 orang saudara, sementara upah ayahnya yang hanya sedikit tidak cukup untuk menafkahi keluarga. Semenjak kecil, ia melewati kehidupannya dalam lingkungan miskin dan penuh diskriminasi, hingga ia sama sekali tidak bisa melihat harapan masa depannya. Ketika ia berusia 13 tahun, ayahnya memberikan sehelai pakaian bekas kepadanya. "Menurutmu, berapa nilai pakaian ini?" Jordan menjawab, "Mungkin $1." Ayahnya kembali berkata, "Bisakah dijual seharga $2? Jika engkau berhasil menjualnya, berarti telah membantu ayah dan ibumu." Jordan menjawab, "Saya akan mencobanya, tapi belum tentu bisa berhasil." Lalu Jordan mencuci pakaian itu hingga bersih serta hati-hati. Keesokan harinya, dibawanya pakaian itu ke stasiun bawah tanah yang ramai. Ditawarkan hingga lebih dari 6 jam. Akhirnya, Jordan berhasil menjual pakaian itu. Kini ia memegang lembaran uang $2 dan berlarilah ia pulang. 10 hari kemudian, ayahnya kembali menyerahkan sepotong pakaian bekas kepadanya. Ayahnya pun berkata, "Coba engkau pikirkan, bagaimana caranya untuk menjual pakaian ini hingga seharga $20. Jordan berpikir dan akhirnya mendapatkan sesuatu ide. Ia meminta bantuan sepupunya yang belajar melukis untuk menggambarkan Donald bebek yang lucu dan Mickey Mouse yang nakal pada pakaian itu. Lalu Jordan menjualnya di sebuah sekolah anak orang kaya. Akhirnya pakaian itu laku seharga $25 karena Jordan mendapatkan tip dari sang pembeli yang sangat menyukai pakaian itu. Setibanya di rumah, ayahnya kembali memberikan selembar pakaian bekas kepadanya. "Apakah engkau mampu menjualnya kembali dengan harga $200? Mata ayahnya tampak berbinar. Tanpa ragu sedikit pun Jordan menganggukkan kepalanya. 2 bulan kemudian, kebetulan aktris film populer Charlie Angels, Farrah Fawcett, datang ke New York untuk melakukan promo. Setelah konferensi pers, Jordan pun menerobos pihak keamanan untuk mendapatkan sisi Farrah Fawcett dan meminta tanda tangannya di pakaian bekasnya. Setelah berhasil mendapatkan tanda tangan, Jordan pun berteriak dengan sangat gembira, "Ini adalah sehelai baju kaos yang telah ditandatangani oleh Miss Farrah Fawcett." Ia pun melelang pakaian itu hingga seorang pengusaha membelinya dengan harga $1.200. Pada suatu malam, ayahnya bertanya, "Anakku, dari pengalaman menjual 3 helai pakaian yang sudah kau lakukan, apa yang berhasil kau pahami?" Jordan menjawab dengan rasa haru, "Selama kita mau berpikir dengan otak, pasti ada caranya."
Ayahnya mengangguk-angguk kepala, kemudian menggelengkan kepala. Yang kau katakan tidak salah, tapi bukan itu maksud ayah. Ayahnya pun mengutarakan pada Jordan bahwa sehelai pakaian bekas yang bernilai $1 juga bisa ditingkatkan nilainya, apalagi kita sebagai manusia yang hidup. Mendengar jawaban ayahnya, seketika dalam pikiran Jordan seakan ada matahari yang terbit. Sejak saat itu, dalam hal apapun, Michael Jordan merasa bahwa masa depannya indah dan penuh harapan. Kalau Michael Jordan bisa melakukan itu, bagaimana dengan Anda? Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Para sahabat-sahabatku, agen reformasi birokrasi, dari cerita seorang Michael Jordan tadi, kita dapat menyimak bahwa yang dilakukan pertama oleh Michael Jordan adalah perubahan mindset. Perubahan mindset tentu akan merubah perilaku kita, dan perubahan perilaku akan merubah kinerja kita. Kinerja kita berubah, pada akhirnya nasib kita akan berubah. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita merubah mindset kita. Banyak teknik tentang merubah mindset, tetapi di sini kita akan diskusikan hanya 4 teknik saja. Yang pertama adalah teknik bagaimana kita merubah data informasi yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Yang kedua adalah teknik otorita, bagaimana kita membuat sebuah otorita. Yang ketiga adalah teknik afirmasi, dan yang terakhir adalah lagu sangat berpengaruh terhadap pikiran bawah sadar kita. Saya akan mulai dari teknik yang pertama adalah berubah data. Sebuah cerita, apabila saya bertanya dalam sebuah kelas yang penuh dengan berisi kaum perempuan, saya akan bertanya. Saya akan menanyakan pada para siswi sebuah pertanyaan sederhana. Saya akan nanyakan, apakah menyetir bis itu sesuatu yang sulit? Saya meyakini hampir sebagian besar kaum perempuan mengatakan menyetir bis adalah sesuatu yang sulit. Karena yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya adalah bis sesuatu yang besar dan sulit untuk bisa dikendalikan. Sedangkan hampir seluruh wanita atau kebanyakan wanita menganggap dirinya adalah makhluk Tuhan yang lemah. Kemudian saya akan merubah data tersebut. Saya akan tanyakan pada para siswi tersebut, adakah perlukah untuk menjadi seorang sopir pendidikan S1, S2, atau S3? Maka sebagian besar mengatakan tidak perlu. Pertanyaan kedua, saya akan nanyakan, apabila dalam bis yang modern saat ini dilengkapi dengan power steering yang akan memudahkan mengendalikan setir, maka pertanyaannya, apakah sulit Anda memutar atau membelokkan bis? Tentu jawabannya tidak sulit. Yang ketiga, saya akan sampaikan bahwa 40% pengemudi Transjakarta adalah wanita. Nah, inilah data-data yang akan saya sampaikan untuk merubah pikirannya. Kemudian saya akan tanyakan, pertanyaan saya ulangi, apakah menyetir bis itu adalah sesuatu yang sulit? Hampir sebagian mengatakan tidak sulit. Itulah salah satu teknik bagaimana kita merubah data, merubah informasi yang ada dalam pikiran bawah sadar kita. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, janganlah mendengarkan sesuatu yang negatif dalam lingkungan kita, karena sesuatu yang negatif dalam lingkungan kita bisa memberikan informasi yang justru akan tersimpan di dalam pikiran bawah sadar kita. Berilah informasi-informasi positif, berilah informasi yang bersifat optimis, maka Anda akan berubah bagaimana cara Anda memandang sesuatu. Itu ya teknik yang pertama. Sebelum masuk ke teknik yang kedua, saya akan mengaitkan
Teknik yang pertama ini teknik merubah data informasi dengan cerita Michael Jordan kecil. Pada saat diberi kata pertama untuk menjual baju $2, Michael Jordan harus mempunyai perubahan mindset. Michael Jordan harus keluar dari kota, harus mencari ide-ide bagus dan mau melakukan ide-ide bagus itu. Karena tantangannya lah $2, maka Michael Jordan cukup melakukan mencuci dan merapikan baju. Begitu tantangannya menjadi $20, maka Michael Jordan harus merubah mindsetnya, melakukan hal yang berbeda, yaitu menggambar, melukis baju itu dan menjual baju itu pada anak-anak sekolah, karena baju yang dia buat adalah baju bergambar kartun. Dan ketika ditantang untuk menjual baju itu $200, maka Michael Jordan melakukan hal yang berbeda juga. Michael Jordan harus merubah mindsetnya sehingga mampu menjual baju itu $200. Bahkan ketika dilelang mampu menjual $1.200. Sahabat agen reformasi birokrasi, kita memasuki teknik yang kedua, yaitu teknik otorita. Kehidupan kita masa kini sangat dipengaruhi oleh orang-orang yang berpengaruh terhadap kita. Itulah yang kita sebut dengan otorita. Ada orang tua kita, ada guru kita, ada sahabat kita. Tapi jangan lupa dalam hidup ini, otorita yang tertinggi adalah diri Anda sendiri. Kita kembali ke ceritanya Michael Jordan. Michael Jordan dipengaruhi oleh orang tuanya, ditantang oleh orang tuanya untuk bisa menjual baju bekas yang seharga $1, kemudian ditantang menjadi $2. Dari $2 ditantang menjadi $20, dari $20 ditantang menjadi $200. Michael Jordan mendapatkan tantangan dari orang tuanya. Itulah otorita. Tapi banyak sekali otorita yang justru mengganggu kita, otorita yang membuat kita pesimis, otorita yang membuat kita ragu, dan otorita yang membuat kita hanya bisa bicara. Hari ini kita belajar dari Michael Jordan. Otorita yang terbaik adalah otorita yang memberikan tantangan. Dan mindset Jordan selalu berubah ketika diberi tantangan. Berubah mindset itu datang dari diri Anda. Andalah yang membangun nasib Anda. Jangan gantungkan nasib Anda pada orang lain. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita membangun otorita dalam diri kita. Dan itu akan kami bicarakan dalam teknik perubahan mindset yang ketiga, yaitu afirmasi. Teknik afirmasi harus selalu kita lakukan setiap kita bangun pagi, setiap kita mau tidur malam. Dan salah satu teknik afirmasi akan kita praktekkan di akhir sesi ini. Teknik keempat adalah mendengarkan lagu-lagu yang memotivasi pikiran alam bawah sadar kita. Teknik ini adalah teknik yang paling mudah, seperti sahabatku mendengarkan lagu Kejar Mimpi di awal video ini. Dan tiba saatnya kita untuk mempraktekkan teknik afirmasi. Mari kita praktek. Ambil posisi senyaman mungkin, serileks mungkin, sesantai mungkin. Hirup nafas dari hidup dan keluarkan perlahan, pelan, dan pelan. Lakukan berulang hingga kamu merasa nyaman. Dengarkan dan resapi
yang aku ucapkan. Di dalam hidup ini, Anda mempunyai pilihan. Anda menjadi penonton atau Anda menjadi pelaku. Penonton suka berbicara. Pelaku memilih bertindak. Apa yang membedakan orang sukses dan orang tidak sukses adalah tindakannya. Orang sukses menjadi juara kehidupan. Mereka melakukan tindakan besar. Mereka tidak ragu. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka tidak takut gagal. Mereka tidak mau hidup biasa-biasa saja. Impian bisa menjadi kenyataan, tapi impian butuh tindakan. Anda hanya perlu melakukan langkah pertama. Seringkali bagian tersulit adalah untuk memulai. Tetapi ketika Anda memberikan dorongan pada diri Anda akan melakukannya. Jika Anda menyelam ke ujung terdalam, Anda harus mulai berenang. Bawa diri Anda dalam kehidupannya dan dorong diri Anda untuk mencapai puncak. Jangan berhenti dan menyerah. Lakukan apapun yang diperlukan dan jadilah orang yang bertindak. Ingat, tidak apa-apa menjadi pemimpi sampai impian Anda menjadi kenyataan. Tidak ada yang bisa menghentikan diri Anda selain diri Anda sendiri. Sekarang adalah waktunya Anda untuk bangun dari tidur. Sekarang saatnya Anda bangkit. Sekarang saatnya Anda tetap terjaga. Sekarang saatnya Anda fokus. Sekarang saatnya Anda berkomitmen. Anda harus bertindak. Tarik napas perlahan melalui hidung dan hembuskan melalui mulut. Pelan, pelan, dan pelan. Buka mata perlahan dan tersenyum, tersenyum, dan tetap tersenyum. Sekian dari saya dan saya pamit. Akhir kata saya ucapkan Om Santi Santi Sandi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Ku kembali lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa.